Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Nur Fadila, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan 1, Kelompok 4. Video kali ini berisi tentang ringkasan mengenai modul 1 dan refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi di modul 1 ini berisi 3 materi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua, analisa isu kontemporer. Ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Sebagai pendahuluan, jadi kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara diharapkan memiliki profesionalisme, integritas, dan wawasan kebangsaan yang kuat untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ASN itu harus menjadi perangkat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana pengertian dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga integrasi nasional, di mana dasar berbangsa dan bernegara itu terdiri dari 4 konsensus. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga adalah NKRI sebagai bentuk negara yang final. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menghargai keberagaman. Adapun sejarah pergerakan kebangsaan, di mana pergerakan kebangsaan ini dimulai dari masa Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian dilanjutkan kejadian Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga kejadian Proklamasi Kemerdekaan yang terjadi di tahun 1945, di mana kejadian-kejadian ini, sejarah-sejarah ini menunjukkan semangat persatuan dan kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan golongan demi kemerdekaan Indonesia. Adapun nilai-nilai dari bela negara itu sendiri, di mana nilai-nilai bela negara itu merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI sebagai bentuk berdasarkan kecintaan kepada tanah air, di mana nilai-nilai bela negara ini tercantum di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dengan nilai dasar cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Adapun ketika di Indonesia ini tentu ada ancaman dan tentunya kita sebagai ASN harus memiliki kewaspadaan dini, di mana ancaman ini bisa bersifat fisik maupun non fisik dari dalam dan atau luar negeri. Kemudian ASN diharapkan memiliki kewaspadaan dini terhadap potensi konflik, bencana, ideologi radikal, dan disintegrasi bangsa. Seperti yang kita ketahui, simbol-simbol negara itu ada beberapa. Yang pertama adalah bendera merah putih, kedua bahasa Indonesia, ketiga lambang Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya adalah simbol identitas kedaulatan dan pemersatu bangsa yang wajib dihormati oleh setiap warga negara. Selanjutnya materi kedua yaitu isu kontemporer. Nah, mengapa hal ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai ASN? Kita harus mengenali isu-isu kontemporer strategis di Indonesia. Yang kedua, kita harus bisa menganalisis dampak terhadap kebijakan pemerintah dan pelayanan publik. Yang ketiga, kita harus mampu mengembangkan sikap dan perilaku adaptif terhadap dinamika global, nasional maupun lokal. Nah, adapun isu kontemporer di sini adalah persoalan atau fenomena aktual yang sedang berkembang dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di mana isu-isu kontemporer ini ada beberapa. Yang pertama adalah radikalisme dan terorisme, kedua adalah korupsi, ketiga penyalahgunaan media sosial seperti hoax, keempat adalah ketahanan pangan dan energi, kelima lingkungan hidup dan perubahan iklim,
Keenam, disparitas sosial dan ekonomi, dan terakhir, transformasi digital. Bagaimana peran kita sebagai ASN terhadap isu kontemporer tadi? Ya tentunya yang pertama kita menjadi pelayan publik yang responsif dan adaptif. Kedua, kita berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat terhadap isu-isu strategis tadi. Yang ketiga adalah menjaga netralitas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi integritas. Kemudian bagaimana nilai-nilai dasar kita sebagai ASN dalam menghadapi isu kontemporer itu sendiri, ya itu pertama adalah kita harus memiliki sikap akuntabilitas, kedua nasionalisme, ketiga etika publik, keempat komitmen mutu, kelima anti korupsi. Selanjutnya materi ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara, di mana kesiapsiagaan bela negara ini berarti kita memiliki sikap mental dan karakter bela negara. Kedua, kita siap untuk menghadapi tantangan global dan ancaman terhadap NKRI, dan tentunya kita juga tanggap dan peduli terhadap situasi kebangsaan. Di mana bela negara di sini merupakan tekad, sikap, perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun dasar hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara: satu, cinta tanah air; kedua, sadar berbangsa dan bernegara; ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara; keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; kelima, kemampuan awal bela negara. Apa peran kita sebagai ASN dalam bela negara? Yang pertama tentu menjadi contoh dan pelopor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, memberikan pelayanan publik dan semangat kebangsaan. Ketiga, menolak dengan tegas segala bentuk radikalisme, intoleransi, dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Selanjutnya adalah refleksi implementasi wawasan kebangsaan bela negara dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai peranata laboratorium kesehatan. Pertama adalah melayani pasien dengan responsif dan adaptif. Kedua, tidak membocorkan identitas pasien. Ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan terkait profesi. Keempat, tidak membeda-bedakan dalam melayani pasien. Kelima, saling menghargai perbedaan dengan rekan-rekan sejawat. Demikian rangkuman modul 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.